Pernahkah kalian melihat pemain yang menendang bola seolah-olah bola itu tidak memiliki berat? Akurasi yang mematikan, fisik yang kuat, dan wajah yang tenang. Di Anfield, dia memakai nomor punggung 8 milik Steven Gerrard. Namanya Dominik Szoboszlai. Tapi, tahukah kalian kalau kehebatan kakinya hari ini adalah hasil dari sebuah eksperimen kejam sang ayah sejak dia masih balita? Hari ini, kita akan membongkar sisi gelap dan perjuangan gila di balik kapten termuda dalam sejarah Euro ini. Tetap di sini, karena yang akan kalian lihat, tidak semua orang siap mengetahuinya. Semuanya dimulai bukan di stadion besar, tapi di tangan seorang ayah yang percaya satu hal, anaknya harus berbeda dari yang lain. Di kota kecil Székesfehérvár, ayahnya, Zsolt Szoboszlai, tidak percaya akademi. Dia membangun klubnya sendiri bernama Phoenix Gold. Tapi ini bukan tempat bermain, ini tempat pembentukan. Saat anak-anak lain bermain bebas, Dominik kecil dipaksa berlatih dengan botol plastik agar dia belajar keseimbangan atau gagal. Jika botol itu jatuh, latihan diulang dari awal, tanpa kompromi. Bahkan saat dia kelelahan, bahkan saat dia menangis. Ada satu teori yang bahkan terdengar salah sejak awal. Ayahnya percaya kaki besar tidak bisa mengontrol bola dengan sempurna. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan kebanyakan orang tua. Dia memaksa Dominik memakai sepatu yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Setiap langkah terasa sempit, setiap lari penuh tekanan. Tapi berhenti bukanlah pilihan. Tujuannya satu, menghentikan pertumbuhan kaki agar tetap kecil. Gila? Mungkin. Berbahaya? Sudah pasti. Tapi hasilnya adalah sesuatu yang tidak biasa. Sentuhan yang lebih padat, kontrol yang lebih tajam, dan tendangan yang terasa berbeda. Semua itu datang dengan proses yang sebanding yang ia lalui. Di usia 16 tahun, Szoboszlai meninggalkan dunia kecilnya. Dia masuk ke Akademi Red Bull Salzburg. Dan untuk pertama kalinya, dia bukan siapa-siapa. Tidak ada lagi perlakuan spesial. Tidak ada ayah yang melindungi. Hanya satu hal, bersaing atau tersingkir. Di sana dia bertemu pemain lain yang sama gilanya. Erling Haaland, satu terobsesi pada gol, satu terobsesi pada teknik. Mereka bukan sekadar pemain muda. Mereka mesin yang dibentuk oleh obsesi. Tapi tekanan di level ini berbeda. Salah sedikit, obsesi itu akan hancur. Pada saat inilah semua latihan masa kecilnya diuji. Apakah semua rasa sakit itu benar-benar berarti? Dan tepat saat semuanya mulai terlihat sempurna, kariernya justru terhenti. Januari 2021. Seharusnya jadi awal mimpi baru. Bundesliga, label pemain termahal Hungaria, tapi takdir berkata lain. Cedera aduktor, cedera yang tidak terlihat jelas, tapi terasa di setiap langkah. 200 hari tanpa sepak bola, 200 hari tanpa bisa berlari normal, bahkan menendang bola saja sangat mustahil. Dan yang paling menyakitkan terjadi saat Euro dimulai. Kamu adalah pemain yang membawa negaramu lolos, tapi saat panggung terbesar itu datang, kamu hanya bisa duduk, diam, di tribun, menonton semuanya dari jauh. Itu bukan sekadar cedera, itu neraka. Tapi rasa sakit itu belum selesai karena setelah fisiknya hancur, mentalnya juga diserang. Di Jerman, dia mulai disebut pembelian gagal. Di negaranya sendiri, orang mulai meragukan dia, terlalu manja, terlalu sombong, bahkan hanya jago di liga kecil. Mereka lupa satu hal, Szoboszlai bukan pemain biasa. Dia adalah hasil dari didikan yang tidak mengenal kata menyerah. Dan di titik terendah itu, sesuatu mulai terbentuk lagi. Ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Di lengannya ada kutipan dari Steven Gerrard, seorang idola.
sebuah mimpi. Tapi bahkan ia sendiri tidak pernah terpikirkan sama sekali bahwa dia akan benar-benar sampai ke sana. Sampai akhirnya Liverpool datang dan tanpa ragu menawarkan nomor punggung 8. Nomor yang bukan sekadar angka, tapi beban sejarah. Bagi Szoboszlai ini bukan tekanan. Ini bahan bakar. Dia berlari lebih jauh, bertarung lebih keras untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya pemain berbakat, tapi hasil dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan kejam. Dari cedera, dari keraguan, dia kembali menjadi lebih kuat, lebih lapar, lebih ganas. Sampai akhirnya Liverpool membuat ia menjadi monster. Tapi ada satu pertanyaan besar, mengapa Liverpool memilih dia? Jawabannya bukan pada golnya, tapi pada sesuatu yang tidak semua orang lihat. Sebuah mesin di dalam tubuhnya. Statistik tidak pernah berbohong. Di Bundesliga, Dominik adalah salah satu gelandang dengan jarak tempuh tertinggi di lapangan. Dia tidak berhenti, tidak melambat. Bahkan setelah 90 menit, dia masih berlari seperti menit pertama. Dalam sistem Jurgen Klopp, ada satu momen krusial, counter pressing. Saat bola hilang, dalam hitungan detik, bola harus direbut kembali. Dominik bukan sekadar pemain, dia adalah trigger. Saat dia bergerak, seluruh tim ikut bergerak. Saat dia berlari, tekanan dimulai. Dengan kecepatan hingga 35 km per jam, dia menutup ruang sebelum lawan sempat berpikir. Dia punya dua sisi yang jarang dimiliki satu pemain. Keanggunan seorang nomor 10. Kreatif, visioner, tapi juga ketangguhan seorang nomor 6. Kotor, bertarung, tidak kenal lelah. Dua dunia dalam satu tubuh. Dan di sepak bola modern, itu hampir tidak ada. Karena itulah, dia mulai disebut sesuatu yang langka. The Unicorn. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak biasa. Dari botol plastik di Hungaria, rasa sakit di sepatu yang sempit, hingga sorakan puluhan ribu orang di Anfield. Dominik Szoboszlai adalah bukti bahwa kesuksesan tidak lahir dari zona nyaman. Dia tidak dibentuk oleh kemudahan, tapi oleh disiplin yang keras. Di balik itu, ada Zsolt Szoboszlai, sosok yang tidak hanya melatih teknik, tapi membangun mental. Botol plastik bukan alat biasa, sepatu sempit bukan sekadar ujian. Itu cara membentuk ketahanan agar tidak runtuh saat dikritik dan tidak goyah saat diragukan. Hari ini banyak yang hanya melihat hasil, gol, assist, dan sorakan, tapi mereka tidak melihat proses panjang di baliknya. Ribuan jam latihan dalam diam, rasa sakit yang ditahan, dan pilihan sulit antara menyerah atau menjadi berbeda. Dominik memilih jalan yang sulit. Dia menolak menjadi biasa, menolak puas dengan bakatnya, dan terus berjalan bahkan saat tubuhnya hampir menyerah. Setiap langkahnya di lapangan adalah hasil dari masa lalu yang keras. Sebuah pengingat bahwa pemain besar lahir dari proses yang tidak nyaman. Dominik Szoboszlai bukan hanya pemain hebat, dia adalah bukti bahwa untuk menjadi luar biasa, seseorang harus berani melewati hal-hal yang dihindari orang lain. Perjalanan Dominik Szoboszlai mengajarkan satu hal sederhana. Bakat mungkin hanya 1%, sisanya adalah disiplin yang sering kali menyakitkan. Dari bocah dengan botol plastik di Hungaria hingga menjadi pusat permainan di Liverpool FC. Dan sekarang muncul satu pertanyaan besar. Apakah dia bisa melampaui warisan Steven Gerrard di Anfield? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.